Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 54 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ya'tillahu. Kalau diteruskan, lam hukumnya mad tabi'i karena ada fathah panjang pada huruf lam, mad tabi'i muqaddar, dan depannya tidak mati, jadi lamnya tetap dibaca panjang 2 harokat. Ya'tillahu biqaw, qaw ada harfulin, sebab ada waw sukun yang didahului harokat fathah, maka huruf ini dibacanya cukup kita lunakan atau kita lembutkan. Biqaumi, mi ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf ya, maka tanwin dileburkan ke ya disertai bunyi dengung. Jadi ini di sini kita tahan. Biqaumi yuhibbuhum, hum ada hukum idhar syafawi sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf waw, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas m. Yuhibbuhum wa yuhibbu, bu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka huruf ba kita panjangkan 2 harokat saja. Wa yuhibbunahu, hu hukumnya mad silah tawilah karena ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup, huruf sebelumnya tidak sukun, huruf setelahnya tidak sukun, dan huruf setelahnya adalah hamzah. Ini hamzahnya alif dengan harokat fathah, maka hak dhamirnya dipanjangkan seperti mad jaiz, boleh 4 boleh 5 harokat. Tapi jika berhenti wa yuhibbunah, haknya ini jadi mati, tidak dibaca panjang kayak mad tabi'i ya, karena mad silah qasirah dan tawilah itu adalah bacaan panjang yang hanya terjadi saat wasol. Di atasnya ada tanda waqaf lam alif, namanya waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu, artinya dilarang berhenti. Kalau terpaksa berhenti maka kita harus mundur beberapa kalimat sebelumnya. Wa yuhibbunahu adzillatin. Kemudian ada hukum idhar halqi sebab ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu huruf ain, maka tanwin dibaca dengan jelas, bunyinya n. Adzillatin ala, jika berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i karena huruf ini huruf alif, alif bengkok atau alif maksurah. Alif didahului harokat fathah, maka panjang 2 harokat. Ala, tapi jika diteruskan maka madnya ini gugur, lamnya jadi pendek. Alal, namanya takhallus bil hadfi sebab ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasol lamnya jadi pendek, alal.
Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu mim. Maka lam sukun dibaca dengan jelas atau disebut dengan idhar qomari. Alal hamzahnya kita tekan, ini punya sifat dari segi suara namanya syiddah ya. Suaranya tertahan. Alal mu'minin. Ketika berhenti di nin, hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah nun. Jadi kalau berhenti, nun ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Mu'minin. Adzillatin 'alal mu'minina. Kalau diteruskan, ini ni hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ya sukun didahului harokat kasroh, maka panjangnya cukup 2 harokat ya. Alal mu'minina a'izzatin. Tin ada hukum idhar halqi, sebab ada tanwin kasroh menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain, maka tanwin dibaca dengan jelas. A'izzatin ala. La kalau berhenti hukumnya mad tabi'i, karena ada alif didahului harokat fathah. Ini alifnya alif bengkok ya, maka lamnya panjang 2 harokat. Tapi kalau terus lamnya pendek, madnya gugur, namanya takhalus bil hadfi. Sama seperti yang di atas. Kenapa bisa gugur? Karena ada pertemuan 2 sukun atau al-iltiqa syakinain ya, di mana huruf sukun pertama adalah alif, huruf sukun kedua adalah lam sukun. Maka sukun pertama yang dilepaskan. Alal ada hukum alif lam qomariyah, karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibaca idhar atau jelas. Alal ka mad tabi'i zahiri, mad tabi'i muqaddar ya, karena ada fathah panjang pada huruf kaf, maka kaf panjang 2 harokat. Alal kafirin. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Kafirin. Rin kalau berhenti di sini hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Jika berhenti, ro-nya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Kafirin. Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya diteruskan lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin. Adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan lam jalalah ini dibaca tafkhim atau tarqiq ya. Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar video ini, sebabnya apa dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.